Selalu ada langkah pertama untuk sesuatu yang baru. Pertanyaannya, apakah kita mau memulai atau tidak? Karena langkah pertama adalah langkah yang paling sulit. Mendaki gunung memang tidak membuat kita menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya pergi ke gunung bisa membuat permasalahan itu tidak berarti lagi. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, saya berangkat mendaki Gunung Guntur bersama 3 teman saya lainnya yang bernama Hilman, Windy, dan Perilia. Pada jam 12.30, selepas registrasi di base camp, kami langsung memulai pendakian. Tidak lupa juga berdoa sebelum memulai sesuatu agar kami senantiasa diberi keselamatan dan kelancaran. Terik siang memang membuat tubuh kita cepat letih. Kami pun sekali berhenti beristirahat dan mencari tempat teduh. Karena di sini saya mengambil peran sebagai penanggung jawab untuk mereka bertiga yang baru kali ini naik gunung. Jadi, saya harus sedikit memberi arahan kepada mereka. Di trek jalur dari base camp menuju pos 1 kali ini sedikit berbeda dari 1 tahun yang lalu, di mana terakhir kali saya mendaki Gunung Guntur. Kali ini trek memang sedikit berputar-putar. Lumayan kalau dihitung-hitung selisih antara 20-30 menit dari jalur yang lama. Lalu setelah sampai pos 1, jalur pendakian kini berubah menjadi rindang dan mentari kini tertahan oleh pepohonan. Semangat kami pun kembali menumbuh, apalagi di tengah jalur kami menemukan aliran air sungai yang mengalir begitu jernih. Kami lanjut lagi berjalan. Kali ini trek sudah berubah menjadi curam dengan latar bebatuan besar yang menempel di atas permukaan tanah. Sedikit menyulitkan memang. Untungnya udara kian sejuk seiring hari semakin sore. Setelah beberapa jam mendaki, kami sampai di sekitar pos 2, di mana pemandangan kota sudah tampak dari kejauhan. Dan itu tandanya tidak lama lagi kami akan sampai di pos 3, di mana pos 3 ini menjadi area camp terakhir para pendaki. Karena kita tidak diperbolehkan mendirikan tenda di puncak untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Selepas beres mendirikan tenda di pos 3, kemudian 2 teman perempuan saya lanjut untuk memasak. Karena biasanya kalau mendaki bareng teman laki-laki semua, saya yang paling rajin memasak. Jadi, kali ini sedikit meringankan kegiatan saya di gunung. Lalu, setelah beres memasak, kami makan dengan menu sayuran yang kami bawa dari rumah. Karena menu makanan sayuran sangat diwajibkan untuk para pendaki yang seharian lelah berjalan guna memulihkan tenaga. Lalu kami pun tidur untuk kemudian bangun jam 2.30 pagi dan langsung melakukan summit setelah tepat pukul 3 pagi. Perjalanan dimulai kembali, ditemani kabut yang sedikit menghalangi jarak pandang. Kami terus melangkah di tengah trek yang kian ke atas kian curam dan berpasir. Alhasil, sedikit mematahkan mental ketiga teman saya yang baru pertama kali mendaki Gunung Guntur. Saya pun terus menyemangati. Ayo semangat sedikit lagi. Semangat.
Tak ada masa depan tanpa masa lalu. Tak ada kebahagiaan tanpa proses dan perjuangan yang panjang. Mungkin itulah arti mendaki jika digambarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kami pun sampai di puncak satu Gunung Guntur. Gunung Guntur merupakan gunung yang sering saya kunjungi. 7 kali sudah saya menapaki kaki di sini. Bagi saya, mendaki Gunung Guntur sendiri memang seperti kembali lagi pulang ke rumah. Maklum saja, karena dimulai dari sini racun mendaki gunung mulai tumbuh dan melebar, sehingga memikat daya tarik saya untuk mendaki gunung yang lainnya lagi. Langit perlahan kian terbakar, mentari merangkak naik ke angkasa. Cakrawala yang tadinya hitam dan berkabut, kini berubah menjadi kuning keemasan. Kami pun sedikit terdiam dan takjub menikmati karunia Tuhan yang mungkin takkan kami temui di kota. Jika dilihat dari semangat teman-teman, saya mengajaknya ke sini karena saya percaya mereka pasti kuat. Meskipun bisa dibilang mereka bertiga baru pertama kali ini naik Gunung Guntur, tetapi kita tidak boleh saling meremehkan. Buktinya, sampainya di puncak 2, kemudian mereka menagih untuk berjalan sampai ke puncak 3. Dan saya pun mengiyakannya. Meskipun saya sudah pernah sampai puncak 3, tapi apa salahnya menuntun dan mencairkan rasa penasaran mereka untuk sampai di sana. Setiap orang mempunyai kekuatan fisik dan mental yang berbeda-beda. Kondisi cuaca pun turut mempengaruhi tingkat kesulitan pendakian. Semesta memang tidak pernah memihak siapapun, karena sejatinya ia akan menyambut yang datang dan yang benar-benar ingin berjuang. Janganlah pernah menyerah ketika masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencobanya. Jadi, bisa disimpulkan dari perjalanan kita kali ini yaitu bahwa rekan pendakian kita turut mempengaruhi proses belajar kita di gunung. Karena pada dasarnya tidak ada gunung yang cocok untuk pemula, melainkan siapa rekan pendakian gunung yang cocok untuk pemula. Oleh karena itu, kekuatan tanpa pengetahuan adalah hal yang paling sia-sia. Sekian petualangan kami dari Gunung Guntur. Ingat, buat turun kembali sampahmu, karena gunung bukan tempat sampah. Salam lestari, salam untuk negeri.